Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Empowers. Perkenalkan, nama saya Bunga Azalia Sawit Ramadini dengan NIM 1108622007. Kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah praktik riset aksi komunitas. Kali ini saya akan membahas tentang model proses riset aksi komunitas pendidikan masyarakat. Yang pertama, model proses penelitian tindakan masyarakat. Community Action Research adalah pendekatan partisipatif dan kolaboratif untuk penyelidikan dan perubahan sosial yang memberikan peran sentral kepada masyarakat dalam proses penelitian. Dia mempunyai tahapan awal. Model proses ini melibatkan identifikasi masalah dan menetapkan tujuan. Lalu tahap kedua adalah perencanaan dan desain, di mana anggota masyarakat bekerja sama dengan peneliti dan pemangku kepentingan lainnya untuk merancang rencana aksi yang komprehensif. Lalu yang tahap terakhir terdapat pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan. Lalu terdapat pemahaman model proses riset aksi. Action Research adalah pendekatan dinamis dan partisipatif untuk penyelidikan dan memberdayakan individu dan masyarakat untuk mengatasi masalah mendesak. Model proses riset aksi ini menawarkan kerangka kerja yang kuat, berakar pada prinsip-prinsip kolaborasi, refleksi, dan tindakan untuk memandu inisiatif yang dipimpin masyarakat menuju hasil transformatif. Tahap pertama dari model proses riset aksi ini melibatkan identifikasi masalah dan penetapan tujuan, yang dimana anggota komunitas ini bersama-sama menentukan permasalahan yang perlu diatasi dan menetapkan tujuan yang jelas. Lalu tahap berikutnya adalah perencanaan dan implementasi, di mana para pemangku kepentingan merancang rencana aksi secara komprehensif untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, lalu tahap terakhir ada evaluasi dan diseminasi, di mana para pemangku kepentingan ini merefleksikan hasil yang dari tindakan mereka, lalu mengidentifikasi pelajaran yang dapat dipetik. Selanjutnya adalah landasan penelitian dalam riset aksi. Riset aksi ini sebagai metodologi dalam pendidikan masyarakat ditekankan pada prinsip-prinsip partisipasi demokratis, keadilan sosial, dan pemberdayaan yang bertujuan untuk mendemokratisasikan proses penelitian dan memberdayakan individu dan masyarakat. Metodologi ini memanifestasikan siklus yang berulang, terdiri dari tahapan perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi, yang memungkinkan peneliti untuk terlibat dalam siklus penyelidikan, tindakan, dan refleksi yang berkelanjutan. Nah, secara praktis ini, riset aksi menekankan pada pendekatan partisipatif dan kolaboratif, di mana peneliti secara aktif terlibat dengan anggota masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Setelah itu ada metode kualitatif dalam riset aksi. Metode kualitatif adalah alat yang sangat diperlukan dalam riset aksi dalam pendidikan masyarakat, yang menawarkan wawasan yang kaya, pemahaman yang bernuansa, dan pengetahuan yang bermakna sosial dengan mengatur landasan teoritis, aplikasi praktis, dan pertimbangan etis dari penyelidikan kualitatif. Nah, peneliti dapat menavigasi kompleksitas penelitian berbasis masyarakat dengan integritas, ketelitian, dan sensitivitas. Nah, saat kita memulai perjalanan penelitian kita, mari kita tetapkan untuk berkomitmen memperkuat suara masyarakat, mempromosikan perubahan sosial, dan memajukan prinsip-prinsip partisipasi demokratis dan pemberdayaan dalam pendidikan masyarakat. Selain ada kualitatif, maka ada kuantitatif. Nah, metode kuantitatif ini adalah alat yang berharga dalam penelitian tindakan dalam pendidikan masyarakat, karena menawarkan pendekatan sistematis dan untuk pengumpulan data, analisis, dan interpretasi dalam merangkul prinsip, metodologi, dan pertimbangan etis dari penelitian kuantitatif. Peneliti dapat menghasilkan bukti yang kuat, menginformasikan pengambilan keputusan, dan mendorong perubahan positif dalam inisiatif berbasis masyarakat. Nah, saat kita menyelidiki kompleksitas penelitian kuantitatif, mari kita tetapkan untuk berkomitmen
untuk memajukan prinsip-prinsip penelitian, transparansi, dan perilaku etis dalam mengejar pengetahuan dan dampak sosial dalam pendidikan masyarakat. Selain ada metode kualitatif dan kuantitatif, terdapat juga metode campuran dalam riset aksi. Nah, pendekatan metode campuran ini menaruhkan kerangka kerja yang kuat untuk melakukan riset aksi dalam pendidikan masyarakat, memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena sosial yang kompleks dari berbagai perspektif dan menghasilkan wawasan holistik. Dengan mengintegrasikan metode kualitatif dan kuantitatif, peneliti dapat memanfaatkan kekuatan masing-masing pendekatan, meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan mereka, dan menghasilkan pengetahuan yang dapat ditindaklanjuti yang menginformasikan praktik dan kebijakan dalam mengatur pendidikan masyarakat. Nah, saat kita merangkul prinsip dan praktik penelitian metode campuran, mari kita tetapkan komitmen untuk menegakkan standar etika, mempromosikan transparansi, dan memajukan tujuan kolektif, dampak sosial, dan perubahan positif dalam pendidikan masyarakat. Selanjutnya, terdapat metode riset aksi partisipatif. Participatory Action Research menawarkan kerangka metodologis transformasi untuk pendidikan masyarakat, menekankan kolaborasi, pemberdayaan, dan perubahan sosial dengan memusatkan suara dan pengalaman anggota masyarakat. Participatory Action Research ini memungkinkan masyarakat untuk aktif terlibat dalam proses penelitian, artikulasikan kebutuhan dan prioritas mereka, dan mendorong tindakan kolektif untuk mengatasi ketidakadilan sistemik. Ketika kita merangkum prinsip-prinsip dan praktik-praktik participatory action research ini, marilah kita tetap berkomitmen untuk bersama-sama menciptakan pengetahuan, menumbuhkan solidaritas, dan memajukan keadilan sosial dalam mengejar perubahan transformatif dalam pendidikan masyarakat. Yang terakhir, kita dapat mengevaluasi dan merefleksikan riset aksi. Melalui evaluasi dan refleksi memainkan peran penting dalam riset aksi, karena memungkinkan pemangku kepentingan untuk menilai efektivitas, relevansi, dan keberlanjutan inisiatif pendidikan masyarakat. Dengan merangkul pendekatan partisipatif dan kolaboratif untuk mengevaluasi dan refleksi, peneliti dapat memberdayakan masyarakat, mempromosikan pembelajaran dan inovasi, serta mendorong perubahan sosial yang positif. Saat kita menavigasi kompleksitas evaluasi dan refleksi dalam riset aksi, mari kita tetapkan berkomitmen untuk mendorong dialog, membangun kepercayaan, dan memajukan kesetaraan dan keadilan dalam pengajaran kolektif kita akan pendidikan transformatif. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.